Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Dan jangan lupa untuk membantu channel ini, dengan cara subscribe, like, dan komen. Mohon maaf jika alur ceritanya tidak sesuai dengan isi videonya. Karena memang videonya belum rilis. Jadi harap maklum. Kalau tidak maklum, maka jangan berharap. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi. Aktifkan posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Sebuah arai cahaya berwarna ungu hitam, tiba-tiba muncul di ruang yang tenang di pegunungan yang jarang penduduknya, jauh di dalam wilayah barat laut wilayah Suan Timur. Arai cahaya berkedip, sebelum 4 sosok bergegas keluar dari dalam, sebelum mereka tiba di puncak gunung. Keempat individu ini telah tiba di puncak gunung. Mereka sedikit terengah-engah napasnya, sebelum mengamati sekeliling mereka dengan ekspresi muram. Bagaimana? Apakah kita berhasil menghindar dari mereka? Lindong menatap Little Marten dan bertanya. Marten kecil sedikit merajut alisnya. Dia merenung. Orang yang mengejar kita itu, harusnya salah satu dari 3 kepala sekte besar dari gerbang Yuan. Ketika kami melompati ruang, aku bisa mendeteksinya, bahwa dia menggunakan teknik rahasia untuk melacak kami. Namun, orang lain kemungkinan telah menggunakan teknik rahasia lain untuk mengganggunya. Jawab Marten kecil. Ada yang mengganggu dia. Lindong sejenak terkejut. Sebenarnya ada seseorang yang berani mengganggu, teknik rahasia salah satu dari 3 kepala sekte gerbang Yuan. Ucap Lindong. Benar, orang yang melakukan intervensi itu juga sangat kuat, dan dia jelas bukan individu biasa. Namun, aku tidak tahu siapa dia, dan mengapa dia memilih untuk membantu kami. Marten kecil mengerutkan kening dan menjawab. Lindong juga sedikit merajut alisnya. Dia merenung sejenak sebelum matanya tiba-tiba terlihat fokus. Dia berbalik untuk melihat Ying Huan-Huan. Pada saat ini, mata besar yang cerah Ying Huan-Huan juga menatapnya. Sepertinya itu Tuan Sekte, ucap Lindong. Hah, ayah, ucap Ying Huan-Huan terkejut. 2 suara bersamaan dikeluarkan dari mulut mereka. Hampir tidak ada orang di wilayah Suan Timur ini, yang bisa menghentikan salah satu dari 3 kepala sekte besar di gerbang Yuan. Lebih jauh lagi, itu adalah seseorang yang akan membantu mereka atas kemauannya sendiri. Sepertinya, memang tidak ada orang lain lagi selain Ying Xuanzi. Oh, Master Sekte Dao Sekte ya, ucap Marten kecil tertegun sejenak. Dia segera pulih pada pemahaman yang tiba-tiba dan tertawa. Sepertinya dia orang yang baik. Diam-diam dia telah membantu kita, ucap Marten kecil. Lindong mengangkat bahunya, sebelum melirik Ying Huan-Huan. Alasan mengapa Ying Xuanzi campur tangan, kemungkinan karena dia membawa Ying Huan-Huan dan Heavenly Phoenix Zider. Sepertinya, membawa gadis ini sepanjang waktu ini, benar-benar keputusan yang bijaksana. Kalau tidak, kemungkinan akan ada masalah besar hari ini, pikir Lindong. Meskipun Lindong tidak takut pada apapun, dia juga menyadari bahwa dengan kekuatan mereka saat ini, bentrokan langsung dengan kepala sekte dari Yuan Gate kemungkinan tidak akan berbeda, dari cacing yang berusaha mengguncang pohon. Namun, karena Ying Xuanzi dapat merasakan bahwa mereka dalam bahaya, kemungkinan dia juga menyadari hal-hal yang telah mereka lakukan. Kita sedang dipantau, ucap Marten kecil. Ekspresi Lindong berubah tidak wajar untuk sesaat. Ketika dia melihat ekspresinya, Ying Huan-Huan berbalik seperti orang yang agak bersalah. Ying Xuanzi mungkin bisa mengintip mereka, karena segel yang tersisa di dalam Heavenly Phoenix Sitter miliknya. Lindong tanpa sadar tertawa, ketika dia melihat ekspresi bersalah Ying Huan-Huan. Dia merenung sejenak sebelum mengepalkan tangannya. Kelompok cahaya Yuan Spirit yang berisi Yuan Spirit tetua Jiang, kini dimuncul di tangannya. Marten kecil, bisakah kamu mengatur pertahanan terlebih dahulu? Aku berencana untuk sepenuhnya menghilangkan kesadaran dalam roh Yuan ini terlebih dahulu. Kalau tidak, kepala sekte Yuan Gate itu mungkin bisa melacaknya lagi. Lindong berbicara dengan Little Marten. Setelah mengalami taktik mengejutkan dari kepala sekte gerbang Yuan, dia jelas menjadi lebih berhati-hati. Baik, jawab Marten kecil. Marten kecil mengangguk ketika mendengar ini. Adegan sebelumnya memang sedikit mengejutkan. Dia merenung sejenak sebelum berbicara. Tas Qian Kun kamu seharusnya masih memiliki pil Nirvana kan? Tanya Marten kecil. Karena ada sungai pil di dalam sekte, aku tidak perlu menggunakan pil Nirvana yang diperoleh dari medan perang kuno. Tapi aku masih harus memiliki lebih dari 20 juta pil Nirvana. Lindong melemparkan tas Qian Kun ke Little Marten dan menjawab.
Jumlah yang menyedihkan ini. Aku akan membutuhkan setidaknya 40 juta pil nirvana untuk membentuk formasi utama. Little Marten mengerutkan kening dan berkata, balas Marten kecil. Lindong hampir memuntahkan seteguk darah segar, ketika dia mendengar kata-katanya. Dia menatap Little Marten dengan mata lebar. Menyiapkan formasi besar akan membutuhkan 40 juta pil nirvana. Mengapa orang ini semakin tamak dan serakah? Jika bukan karena Lindong percaya padanya, kemungkinan dia akan curiga, bahwa orang ini ingin diam-diam memerasnya. Pikir Lindong, tolong, pikirkan tentang status kepala sekte Yuan Gate itu. Jika aku tidak sepenuhnya mengganggu energi Yuan alami, dia pasti akan merasakan sesuatu ketika kamu menghilangkan kesadaran tetua Jiang itu. Marten kecil berbicara tanpa daya. Lindong terdiam. Dia berbicara dengan perasaan tertekan. Aku hanya memiliki pil nirvana segini ini, jawab Lindong. Marten kecil juga sedikit terdiam. Itu tidak terduga, bahwa setelah berjuang dengan kacau begitu lama, Lindong hanya memiliki jumlah aset ini, ucap Marten kecil dalam benaknya. Berdiri di samping mereka, api kecil menggosok kepalanya ketika dia melihat dua individu yang depresi. Dia menutup mulutnya dan tidak berbicara. Biasanya, ketika dia bersama mereka berdua, dia tidak perlu khawatir tentang masalah seperti mengelola pil nirvana. Yang harus dia lakukan adalah melatih dan bertarung. Jika kalian membutuhkan pil nirvana, aku punya beberapa di sini, ucap Ying Huan. Sementara Lindong dan Little Marten sama-sama merasa tidak berdaya, wanita muda yang berdiri di samping mereka tiba-tiba membelalakan matanya yang besar. Dia membuka mulutnya dan berbicara. Setelah itu, dia melemparkan tas Qiankun merah ke mereka, tepat ketika mereka tiba-tiba berbalik untuk melihatnya. Marten kecil menangkap tas Qiankun Ying Huan. Energi mentalnya menyapu sebelum alisnya berkedut segera. Dia tersenyum saat berkata, kamu memang benar-benar putri dari Tuan Dao Sekte. Setidaknya ada 40 juta pil nirvana di dalam, ucap Lindong. Ni 40 juta, ucap Ying Huan. Lindong menggosok hidungnya. Dia melirik Ying Huan dan berkata, aku tidak bisa mengatakan bahwa kamu adalah putri kecil yang kaya, ucap Lindong. Kata-kata kamu benar-benar memalak, jawab Ying Huan sambil mengerutkan hidungnya yang terbalik dan berkata dengan tertawa. Wajah Lindong memerah. Dia merasa agak tidak rata di dalam hatinya. Dia hanya bisa mengumpulkan jumlah kecil ini, meskipun telah berjuang keras selama bertahun-tahun. Namun pada akhirnya, yang harus dilakukan pihak lain adalah secara acak melemparkan sedikit, dan itu langsung membuatnya merasa seperti orang miskin. Berdiri di samping mereka, Marten kecil mengambil tas Qiankunnya. Dia mengabaikan keduanya saat dia menjentikkan jarinya. Gelombang pil merah cerah datang bersiul keluar dari tas Qiankun. Setelah itu, pil itu seperti naga merah besar yang menyala di langit ketika mulai berputar. Gelombang demi gelombang nirvana Qi yang menakutkan dilepaskan, dan secara langsung mengguncang kekuatan Yuan alami di tempat ini. Bahkan ruang itu sendiri secara bertahap terdistorsi. Banyak sinar cahaya menyebar ke bawah dan menutupi gunung tempat kelompok Lindong berada. Kamu bisa mulai sekarang, ucap Marten kecil. Marten kecil bertepuk tangan dan memberitahu Lindong. Ekspresi Lindong berubah semakin serius ketika dia mendengar ini. Segera, gugus cahaya itu perlahan naik di tangannya. Pada saat ini, sinar cahaya hitam juga dengan cepat tersebar. Swoosh! Dengan penghapusan sinar cahaya, gugus cahaya tiba-tiba terbelah dan cahaya keemasan keluar dari dalam. Dengan cepat mulai lari. Kamu mau pergi kemana hah? Ucap Lindong. Lindong tersenyum tipis ketika melihat adegan ini. Dia membuka mulutnya sebelum simbol hitam kuno yang tidak biasa keluar darinya. Segera muncul di langit, di atas cahaya keemasan, dan langsung berubah menjadi lubang hitam berputar melingkar. Kekuatan melahap menutupi cahaya keemasan tersebut. Kekuatan melahap, kamu benar-benar memiliki simbol leluhur yang melahap. Ucap roh tetua Jiang. Jeritan tajam dan ngeri dipancarkan dengan cara yang menusuk telinga, ketika cahaya keemasan secara bertahap diserap oleh lubang hitam. Kamu benar-benar berani memperbaiki aku. Kepala sekte pasti akan merasakannya. Tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri. Teriak roh tetua Jiang dengan nada mengancam. Sudah diambang kematian, namun kamu masih mengatakan begitu banyak omong kosong, jawab Lindong. Mata Lindong berubah sedikit dingin, sebelum teknik segelnya berubah. Kecepatan rotasi lubang hitam itu tiba-tiba meningkat, dan devouring power dengan liar mengikis Yuan Spirit itu, kekuatan itu menghapus kesadaran roh tetua Jiang sedikit demi sedikit. Ah, berhenti. Jangan hapus kesadaran aku. Aku tidak ingin mati. Roh tetua Jiang menjerit. Setelah erosi kekuatan devouring yang sombong, kesadaran tetua Jiang jelas-jelas terhapus secara bertahap.
Sejumlah jeritan sengsara yang tajam terus-menerus dipancarkan dari dalam. Namun, Lindong tidak peduli. Matanya dingin dan acuh tak acuh saat dia mengedarkan kekuatan devouringnya, untuk terus menghilangkan kesadaran di dalam. Di saat Lindong mengaktifkan Devouring Ancestral Symbol untuk menghapus kesadaran tetua Jiang, mata Little Marten tiba-tiba melirik Ying Huan. Segera, dia menarik mereka. Karena Lindong telah mengaktifkan simbol leluhur melahap di depannya, kemungkinan dia percaya padanya. Dalam hal itu, tidak perlu baginya untuk mengatakan apapun. Dia sadar, bahwa Lindong selalu bertindak dengan hati-hati, dan dia tidak akan mudah mempercayai siapapun. Namun, karena dia telah memilih untuk menunjukkannya padanya, dia jelas memperlakukannya sebagai salah satu dari mereka. Proses ini berlanjut selama setengah hari. Baru setelah itu, Little Marten merasakan bahwa kesadaran dalam roh Yuan telah benar-benar menghilang. Berdengung, riak yang sangat tidak jelas muncul dari dalam roh Yuan, tepat sebelum kesadaran di dalamnya benar-benar menghilang. Namun, ketika hendak menyebar, ia terhalang oleh sinar cahaya yang mengalir turun dari langit. Akhirnya, menghilang dari dunia ini. Orang itu menolak untuk pergi dengan damai, bahkan setelah kematiannya, ucap Marten kecil. Little Marten menyaksikan adegan ini dengan acuh tak acuh. Namun, dia diam-diam merasa lega, bahwa dia telah membentuk formasi penghalang. Kalau tidak, jika fluktuasi itu dipancarkan, pasti akan dirasakan oleh kepala sekte Yuan Gate itu. Pada saat itu, kemungkinan mereka harus melarikan diri lagi. Swoosh! Lindong duduk. Dia memberi isyarat dengan tangannya di depan sekelompok cahaya keemasan yang terbang keluar dari lubang hitam, dan mendarat di telapak tangan kanannya. Segera setelah itu, dia mengepalkan tangan kirinya sebelum Earth Core Spiritual Brewing Saliva yang berbentuk bayi, yang berwarna emas muncul dengan cepat. Huff! Tangan kanan Lindong memegang roh Yuan, yang kesadarannya telah dihilangkan, sementara tangan kirinya memegang bayi emas. Dia menghela napas dalam-dalam sebelum perlahan menutup matanya. Kali ini, dia ingin meminjam bantuan kedua item ini untuk membentuk Yuan Spirit awal. Area cahaya yang sangat besar terpancar di langit, berubah menjadi sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Cahaya itu menutupi seluruh tempat dan mengalir. Lindong diam-diam duduk di dalam barisan besar. Tangan kanannya memegang roh Yuan, yang kesadarannya telah ia hilangkan, sementara tangan kirinya memegang bayi emas. Banyak cahaya keemasan besar terus merembes keluar dari dua item ini. Akhirnya, mereka terus-menerus menggali ke tubuh Lindong. Setelah menuangkan cahaya emas ini, busur emas samar melingkar sedang terbentuk di permukaan tubuh Lindong. Sementara itu, riak misterius perlahan tersebar darinya. Marten kecil menatap Lindong, yang telah memasuki mode pelatihannya, sebelum dia perlahan mengangguk. Meskipun Lindong belum membentuk jejak roh Yuan di dalam tubuhnya, dengan meminjam roh Yuan dari seorang ahli di tahap kehidupan misterius yang senggi, dan saliva penyeduhan air inti bumi, kemungkinan ia memiliki peluang 70% untuk membentuk Yuan Spirit awal. Kalian berdua, juga harus mengambil kesempatan ini untuk memperbaiki saliva penyeduhan spiritual inti bumi. Mata Little Marten menoleh ke arah api kecil dan Ying Huan, sebelum dia tersenyum berkata. Iya, jawab dari keduanya. Flame kecil segera mengangguk setelah mendengar ini. Saat ini, kekuatan Yuan alami di tempat ini cukup kuat. Seiring dengan perlindungan Little Marten, menjadikan tempat ini sangat ideal untuk melakukan pelatihan. Karena itu, dia tidak ragu-ragu, menarik kembali dan duduk di atas batu. Dia duduk di atasnya, dan mengepalkan tangannya sebelum Earth Core Spiritual Brewing Salivanya muncul. Cahaya keemasannya yang gemerlap, menyebabkan daun hijau di sekitarnya ditutupi oleh lapisan bubuk emas yang samar. Ying Huan melirik Little Flame. Pada saat ini, tangannya juga memegang saliva penyeduhan spiritual inti bumi. Namun, dia ragu-ragu sejenak. Sepasang matanya yang besar dan menyihir, memiliki ekspresi ketidakberdayaan yang besar melintasinya tanpa dia sadari. Namun, keadaan pikiran itu hanya berlangsung sesaat. Ying Huan juga sedikit mengangguk sebelum menutup kedua matanya. Dia memegang Earth Core Spiritual Brewing Saliva dan mulai berlatih. Mata Little Marten berpaling dari tubuh Little Flame, sebelum mereka berhenti sejenak pada wanita muda itu. Setelah itu, dia sedikit mengernyit. Tubuh Celestial Demon Marten memberkati dia dengan persepsi yang sangat sensitif. Ying Huan mungkin tidak menyadarinya, ketika ekspresi bingung itu melintas jauh di dalam matanya, tapi Little Marten merasakan fluktuasi yang sangat aneh dan tidak jelas. Gadis ini, tidak sesederhana seperti yang terlihat di permukaan, ucap Marten kecil dalam benaknya. Marten kecil bergumam pada dirinya sendiri. Fluktuasi itu sangat tidak jelas, dan bahkan dia tidak bisa menyelidiki lebih dalam lagi.
Meskipun dia tidak bisa mengerti mengapa itu yang terjadi, itu sangat jelas, bahwa wanita muda di depannya tidak sesederhana yang terlihat. Mungkin alasan yang mendasarinya adalah, sesuatu yang bahkan dia sendiri tidak sadari. Namun, Martin kecil tidak berkutat pada masalah ini. Terlepas dari latar belakang Ying Huan, selama dia tidak memiliki niat buruk terhadap Lindong, Martin kecil tidak akan peduli. Waktu mulai mengalir dengan cepat, setelah mereka bertiga masuk ke pelatihan. Matahari terbit dan terbenam. Dalam sekejap mata, 1 bulan telah berlalu dengan cara ini. Martin kecil tidak meninggalkan gunung ini selama 1 bulan ini. Tempat ini juga merupakan salah satu yang berpenduduknya jarang. Selain kelompok mereka yang sesekali lewat, tempat ini agak sepi. Kesunyian seperti ini, adalah apa yang dibutuhkan kelompok Lindong. Martin kecil duduk dengan tenang di dalam deretan cahaya. Pada saat ini, matanya terkunci pada Lindong. Roh Yuan dan saliva penyeduh spiritual inti bumi di tangan yang terakhir telah memucat setengah, jika dibandingkan dengan 1 bulan yang lalu. Namun, karena berubah pucat, cahaya keemasan yang menutupi tubuh Lindong juga menjadi semakin cemerlang. Melihat dari kejauhan, tampak seolah-olah ada lapisan baju besi emas yang menutupi dirinya. Meskipun cahaya keemasan di tubuh Lindong menjadi semakin cerah, roh Yuan tidak menggumpal seperti yang dia harapkan. Apakah dia belum mengisi Yuan dannya? Gumam Martin kecil. Martin kecil sedikit mengernyit ketika dia melihat pemandangan ini. Yuan dan menyeduh arwah itu, jika dia tidak dapat mengisi Yuan dan sampai titik jenuh, secara alami mustahil bagi roh Yuan untuk diseduh. Bas-bas. Di bawah pengamatan Little Martin yang cermat, bayi emas dan roh Yuan di tangan Lindong terus berubah menjadi jejak energi emas. Itu mengikuti tangan Lindong dan memasuki tubuhnya. Jika mungkin untuk melihat bagian dalam tubuh Lindong pada saat ini, orang akan melihat 2 energi emas mengalir dari meridian di kedua tangannya. Setelah itu, mereka akan diedarkan di sepanjang meridian sebelum mereka mengalir ke Yuan dan emasnya, yang ditangguhkan dalam dantiannya. Sebuah pusaran hitam berputar di atas Yuan dan kekuatan devouring yang kuat dipancarkan dari dalam. 2 semburan emas benar-benar dilemparkan ke dalam pusaran. Setelah itu, ia diaglomerasi menjadi cahaya emas yang semakin terang di sisi lain pusaran. Itu seperti cahaya emas gelap yang melonjak ke dalam pusaran Yuan emas. Setelah menuangkan kekuatan besar itu, Yuan dannya juga dengan cepat membesar pada tingkat yang terlihat oleh mata telanjang. Bahkan kilau di permukaannya menjadi semakin kaya. Meskipun ukuran Yuan dannya dan warnanya perlahan berubah, semangatnya tidak menembus Yuan dannya seperti yang diharapkan. Pikiran Lindong dengan tenang mengamati adegan ini, meskipun dia tidak merasa terlalu kecewa di hatinya. Dia menyadari bahwa karena dia hanya di 6 Yuan Nirvana Stage, tidak mungkin baginya untuk menghasilkan kekuatan roh Yuan, apalagi berbicara tentang membentuk roh Yuan awal. Meskipun ada roh Yuan yang kuat dari tahap kehidupan misterius canggih yang diharapkan untuk membantunya, masih jauh lebih sulit baginya untuk membentuk roh Yuan jika dibandingkan dengan Ying Huan. Pada titik ini, hanya dengan menunggu dengan sabar barulah mungkin baginya untuk berhasil. Setengah bulan lagi berlalu dengan tenang, sementara Lindong dengan tenang berlatih. Selain itu, setelah setengah bulan berlalu, Lindong agak sedih mengetahui bahwa dia sudah selesai menyerap air inti liur pembuatan bir spiritual bumi. Ini seperti babi yang hanya makan tanpa tumbuh. Pikir Lindong. Lindong merasa sedikit sedih dan jengkel ketika dia melihat bahwa Yuan dannya tidak menunjukkan perubahan yang sebenarnya, meskipun telah menyerap begitu banyak energi. Jantungnya tanpa sadar mengutuk dengan marah. Kali ini, dia tidak lagi memiliki saliva penyeduhan spiritual inti bumi. Dengan hanya roh Yuan saja, itu kemungkinan cukup sulit baginya untuk membentuk roh Yuan awal. Setelah mencaci 2 kali di dalam hatinya, Lindong hanya bisa tanpa ampun menggelengkan kepalanya. Namun, tepat ketika dia akan berhenti berlatih, dia tiba-tiba merasakan tangannya menjadi dingin. Segera setelah itu, gelombang energi inti spiritual pembuatan saliva bumi yang kuat mengalir ke tubuhnya. Ini, gumam Lindong. Perubahan yang tak terduga ini menyebabkan Lindong kaget. Segera, dia sepertinya mengerti sesuatu saat sensasi hangat mengalir di hatinya. Masing-masing dari mereka mendapatkan 1 dari 4 saliva penyeduh spiritual inti bumi. Kemungkinan Little Flame dan Ying Huan saat ini menggunakan milik mereka masing-masing. Oleh karena itu, satu-satunya yang tersisa kemungkinan adalah yang dimiliki Little Martin. Lindong menghembuskan nafas lembut di dalam hatinya, saat ia secara bertahap menghilangkan jejak iritasi di dalam hatinya. Setelah itu, dia memfokuskan pikirannya dan diam-diam menyerap saliva penyeduhan spiritual inti bumi yang kedua. Proses penyerapan kali ini hanya berlangsung selama 1 minggu.
Ketika jejak terakhir energi dari inti bumi kedua, pembuatan selaiva spiritual menyatu dengan kekuatan roh Yuan, dan diam-diam mengalir ke Yuan dan emasnya yang gelap, yang sudah menempati setengah dari dantiannya, yaitu Yuan dan, yang tetap diam untuk waktu yang lama, kini akhirnya gemetar. Bas-bas. Ketika suara sedikit bergetar menyebar dalam dantian Lindong, pikirannya langsung diperingatkan. Setelah itu, hatinya gembira saat dia menatap dengan penuh perhatian pada Yuan dan yang bergetar. Pada saat ini, kilau di permukaan dantainnya begitu kaya, sehingga nampak seperti emas murni. Sekilas, itu tampak seperti telur emas yang cerah. Saat ini, telur emas ini terus-menerus bergetar. Retak. Saat Yuan dan emasnya bergetar hebat, suara yang sangat kecil tapi menyenangkan tiba-tiba muncul. Orang bisa melihat, bahwa ada banyak celah kecil muncul di permukaan Yuan dan-nya pada saat ini. Retak-retak. Garis retak menyebar dengan kecepatan yang mengejutkan. Segera, itu telah menyebar ke seluruh permukaan Yuan dan ada cahaya keemasan samar keluar dari dalam celah itu. Bahkan dengan temperamen Lindong, dia berubah bersemangat ketika melihat adegan ini. Setelah memakannya begitu lama, makhluk serakah ini akhirnya mendapat jawaban. Cahaya keemasan cerah akhirnya mencapai tingkat terpadat sebelum seluruh Yuan dan-nya benar-benar terpecah. Cahaya keemasan meliuk-liuk di dalam dantian. Perhatian Lindong terfokus dengan penuh perhatian, saat cahaya emas berdesing maju. Cahaya keemasan terus-menerus berkumpul di tempat itu, sebelum sosok ilusi emas seukuran telapak tangan akhirnya muncul perlahan. Tubuh Lindong segera gemetar ketika sosok ilusi emas ini muncul. Perasaan yang sangat misterius tiba-tiba muncul dalam tubuhnya. Pada saat itu, dia bisa merasakan jiwanya dan dagingnya terpisah. Namun, masih ada puluhan ribu riak yang berliku naik di dalam hatinya. Apakah ini roh Yuan? Pikir Lindong. Pikiran Lindong menyaksikan sosok ilusi emas muncul di dantiannya, sementara dia bergumam pada dirinya sendiri. Suaranya dipenuhi dengan kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan, lalu, bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.